Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ridwan, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Data Universitas Mercu Buana, yang mana semester ini kita berada di semester genap ya, genap 2021, dan juga selamat malam untuk para teman-teman yang menyaksikan video ini. Semoga teman-teman diberikan kelancaran di segala urusannya, begitu pula ke Bapak Pak Ridwan, juga dijaga kesehatannya, dan Allah juga menjaga kenikmatan-kenikmatan yang banyak yang biasa Ia berikan di keseharian kita. Karena saat ini masih masa pandemi dan pemerintah saat ini sedang menjalankan PPKM darurat khususnya di Pulau Jawa. Jadi saya hendak mengingatkan kepada teman-teman, jangan tinggalkan yang namanya protokol kesehatan. Apabila dari tempat teman-teman bekerja dan dari Universitas Mercu Buana menyediakan wadah untuk vaksin guna membantu pemerintah juga menyelesaikan program kerjanya dan menjaga Indonesia. Mari teman-teman, hendaknya kita vaksin. Di presentasi ini saya membuat beberapa tentang solusi, skema, juga lain-lain. Dan di presentasi ini atau di tugas kali ini adalah murni hasil analisa pribadi dari beberapa referensi artikel yang ada di internet. Jadi apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama, soal yang diberikan oleh Pak Ridwan berkaitan dengan EMR. EMR itu Electronic Medical Record, atau apabila dibahasakan ke bahasa Indonesia, dia menjadi rekam medis berbasis komputer. Nah, di sini saya akan membuat solusinya, integrasi EMR dengan kartu pasien. Dengan terintegrasinya EMR dan kartu pasien, penyimpanan data-data pasien serta riwayat pengobatan pasien lebih efisien. Juga menjamin keamanan data-data pasien serta rekam medis pasien. Latar belakang seperti gambar ilustrasi yang saya berikan di sini. Di sebelah kiri, dokter membawa setumpuk file berupa rekam medis, riwayat pengobatan, serta data diri pasien, yang mana ini terkesan kuno dan dan sedikit menyulitkan untuk para dokter juga para perawat yang bekerja di rumah sakit. Dan di bagian sebelah kanan ini adalah tablet yang digunakan oleh dokter untuk melihat rekam medis, data diri pasien, riwayat pengobatan, serta data-data pelengkap rekam medis seperti hasil ronsen, terus radiologi ya, ronsen radiologi, seperti itu, yang dokter hanya membuka tablet serta aplikasi yang terintegrasi dengan database di rumah sakit
dengan begitu mudahnya. Berikut cara kerja kartu pasien. Kartu pasien sebenarnya hanyalah alat atau sarana yang disediakan oleh rumah sakit dan akan disimpan oleh pasien. Pada visi kartu ini hanya menampilkan data berupa nama, nomor telepon, serta nomor pasien. Nah, nomor pasien ini yang akan menjadi kata kunci atau private key pihak rumah sakit dalam mencari data pasien yang terdapat pada database EMR, rumah sakit tempat pasien berobat. Kedepannya, dokter hanya melihat dari layar komputer riwayat pengobatan pasien, dan apabila pasien ada di ruangan inap, dokter hanya membawa perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Begitu mudah, bukan? Cara kerja database EMR yang akan terintegrasi dengan kartu pasien ini menyimpan data pasien yang sudah diverifikasi oleh dokter dan akan diinput oleh bagian administrasi rumah sakit. Seperti yang kita ketahui, di rumah sakit itu banyak bagian-bagian atau departemen-departemennya. Salah satunya adalah bagian administrasi. Nah, mereka yang akan bertugas menginput data-data pelengkap rekam medis yang telah diverifikasi oleh dokter yang menangani pasien tersebut. Berikut adalah contoh kartu pasien yang akan digunakan. Mohon maaf sebelumnya Pak, apabila saya menggunakan gambar yang ada di Google, karena keterbatasan waktu sehingga saya tidak punya cukup waktu untuk mendesainnya. Jadi seperti ini, yang mana di sini pun ada barcode ya, yang bisa di-scan oleh bagian administrasi rumah sakit. Skemanya seperti yang tadi saya sebutkan, pada kartu ini terdapat nomor pasien, serta nomor telepon pasien. Nah, nomor pasien ini akan digunakan oleh pegawai administrasi rumah sakit untuk melihat data pribadi, rekam medis pasien, data pelengkap rekam medis yang akan digunakan oleh dokter. Keuntungan dan kerugian integrasi sistem komunikasi data ini. Keuntungannya, satu, efisiensinya penyimpanan file. Yang kedua, mudahnya mengakses rekam medis. Yang ketiga, mengurangi resiko terjadinya kerusakan data karena bencana, seperti sebenarnya kita tidak berharap adanya kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain, tapi dengan adanya digitalisasi ini, kita bisa mengurangi kerusakan-kerusakan data yang terjadi karena hal-hal tersebut ya. Yang keempat, efisiensi proses, karena melalui satu pintu, yang mana tadi yang saya sebutkan, dokter hanya membawa tablet, lalu bagian administrasi hanya memasukkan nomor pasien sebagai private key-nya, seperti itu. Di antara keuntungannya ada kerugian. Ya, kerugian itu adalah mahal, karena di sini pihak rumah sakit harus menyediakan training terhadap proses berjalannya sistem yang dibuat kepada pegawai administrasi, juga kepada dokter-dokter yang akan menggunakan sistem informasi ini. Selain itu, rumah sakit juga harus bekerjasama dengan penyedia layanan, seperti yang banyak di Indonesia ini, penyedia layanan software, database, dan lain-lain. Dan yang kita ketahui adalah proses-proses seperti ini atau proyek-proyek seperti ini biayanya tidaklah murah. Makanya saya masukkan kerugian ini di sini mahal. Yang kedua, persoalan tentang pemilu digital.
Skema pemilu digital, saya membuat flowchart di sini. Yang pertama dilakukan oleh pegawai KPU, mendaftarkan pemilih. Mendaftarkan pemilih ini bisa melalui web yang dibuat oleh KPU atau sistem yang dibuat oleh KPU dengan menggunakan nomor NIK penduduk dan sebagainya. Apabila pegawai KPU telah mendaftarkan, maka pemilih melakukan login atau masuk pada alat voting yang ada di KPPS atau di TPS ya, tempat pemilihan perolehan suara itu. Apabila loginnya sukses, pemilih akan dihadapkan dengan beberapa pilihan calon-calon pemimpin bangsa ini atau calon-calon pemimpin daerah yang sedang berebut suara pada pemilu. Apabila loginnya error, sistem akan mengembalikannya ke portal login karena login error biasanya ada kesalahan pengetikan password, ID, dan lain-lain hal. Apabila pemilih telah menentukan pilihannya, maka sistem akan menyimpannya ke database. Setelah sistem menyimpannya ke database, lalu sistem akan mengkonfirmasi dan memberikan bukti bahwa pemilih telah menggunakan hak suaranya. Lalu itu akan dikembalikan ke pegawai KPU yang akan mengupdate perolehan suara yang mana dia akan sebar di media-media massa di Indonesia, media digital, dan lain hal. Juga nanti akhirnya KPU akan mengumumkan pemenang dari pemilihan digital ini. Skema berakhir, lanjut. Dibahas di soal yang saya baca di web. Yang nomor 2 itu, mengapa jaringan yang menggunakan VPN ini bisa dianggap aman? Karena satu, lalu lintas personal Anda dienkripsi dan dikirimkan dengan aman melalui internet. Yang kedua, VPN membuat luar biasa sulit bagi para peretas untuk melihat atau mengganggu komunikasi pribadi maupun bisnis. Yang ketiga, Wi-Fi publik dapat dimanfaatkan tanpa perlu khawatir akan para peretas. Di mana yang kita ketahui bersama, apabila kita menggunakan Wi-Fi publik, kita tidaklah disarankan untuk menggunakannya dalam bertransaksi, terus mengakses data-data yang terkait dengan data-data pribadi. Tapi dengan adanya VPN ini, kita bisa melakukan itu semua dengan aman. Yang keempat, kita bisa menjadi anonimus di web yang kita akses. Kekurangan dari VPN. Apabila VPN yang digunakan adalah gratis, maka keamanan menjadi hal yang sangat rentan. Yang kedua, pengaturan manual terkadang bisa mengarah pada kebocoran IP dan DNS. Nomor 2 ini biasanya apabila kita berlangganan VPN yang berbayar ya, dan VPN itu sudah tanda kutip VPN bernama besar, biasanya mereka menyediakan pengaturannya. Nah, biasanya pengaturan dari penyedia layanan VPN ini itu jauh lebih aman dibanding orang-orang yang hanya sebatas tahu cara mengatur manual VPN tersebut. Yang ketiga, ada batasan jumlah koneksi simultan yang diperoleh per layanan. Nah, dari beberapa kekurangan ini sebenarnya tergantung di kitanya. Kita akan menggunakan layanan yang gratis atau yang berbayar. Tapi alangkah lebih aman, lebih nyaman,
dan alangkah lebih membuat hati kita ini tentram apabila kita menggunakan VPN yang berbayar yang tentunya sesuai dengan kebutuhan kita, karena biasanya penyedia-penyedia layanan VPN itu memberikan beberapa paket pada layanan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang web yang bernama pasporsehat.com. Kelebihan dari pasporsehat.com: yang satu, sertifikasi bebas COVID menjadi satu pintu. Kenapa saya berikan kutip di sini? Karena konotasi bebas COVID itu agak agak rumit ya Pak ya, karena beberapa ahli medis pun berkata kalau kita sudah terkena atau pernah terinfeksi COVID-19 dan sudah melakukan vaksin, kita tetap bisa terkena virus itu gitu. Makanya di sini saya berikan kutip dua. Yang kedua, memudahkan wisatawan yang hendak berlibur. Di sini sebenarnya nggak cuma wisatawan, beberapa karyawan-karyawan perusahaan yang hendak bertugas keluar kota juga akan dimudahkan dengan adanya ini. Yang ketiga adalah customer support 24 jam, 7 hari, 24 jam, 7 hari dalam seminggu, serta 365 hari dalam setahun, yang mana customer supportnya selalu aktif ya apabila kita sebagai pelanggan membutuhkan pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan web pasporsehat.com. Yang keempat, memberikan informasi akurat terhadap kondisi yang ada pada daerah destinasi. Seperti apa yang saya baca di web pasporsehat.com, web ini memberikan gambaran. Seperti misalnya ada seseorang yang hendak terbang dari NTB, Lombok ke Jakarta. Di web ini juga akan memberikan gambaran bahwa di Jakarta sedang diberlakukan PPKM. Terus juga di Jakarta ini adalah masuk zona hitam atau merah seperti itu. Ini sangat informatif menurut saya sebagai pelanggan. Di balik kelebihannya, tentu saja paspor sehat ini memiliki kekurangannya Pak. Yang pertama, kurangnya pemasaran pasporsehat.com. Kenapa saya bilang kurang pemasaran? Karena saya baru tahu pasporsehat.com setelah mendapatkan tugas dari Bapak ini. Sebelumnya saya tidak tahu akan adanya pasporsehat.com ini, Pak. Yang kedua, e-hack ini atau sertifikasi bebas COVID-19 ini hanya berlaku untuk perjalanan domestik dan tidak berlaku untuk perjalanan internasional. Atau lebih simpelnya itu, dokumen ini hanya diakui di Indonesia. Alangkah lebih mudahnya kalau dokumen sertifikat e-hack ini diakui di seluruh dunia. Jadi wisatawan-wisatawan yang hendak berlibur ke luar negeri pun saya jamin merasa senang dengan adanya e-hack yang standar internasional gitu. Yang ketiga, tidak diterangkan bahwa pengguna dapat mendaftar di laman resmi pemerintah, yaitu inahack.kemenkes.go.id. Sebenarnya sebagai pihak ketiga, hal ini sedikit tidak mungkin dilakukan ya Pak. Cuma apabila ada halaman yang resmi dari pemerintah, alangkah baiknya kita diarahkan ke situ untuk efisiensi prosesnya sehingga semuanya terintegrasi pada satu pintu. Seperti itu Pak. Yang di sini adalah slide referensi. Ini adalah beberapa web yang saya baca untuk mengerjakan presentasi ini.
sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.